Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba suatu software yang namanya Masling. Nah, ini Masling ini bisa digunakan untuk interpretasi data hasil analisis LCMS. Jadi ada beberapa lab analisa itu yang bisa menerima sampel LCMS namun tidak dengan interpretasi datanya. Sebenarnya ini akan lebih menghemat kos ya. Cuman memang kita harus mempelajari bagaimana cara membaca datanya dengan menggunakan salah satunya dengan menggunakan software ini. Nah, kali ini kita coba baca sama-sama atau menggunakan software ini sama-sama. Ya, tampilan awalnya akan begitu masuk akan seperti ini. Kita perlu menunggu beberapa saat sampai dia siap untuk digunakan. Di sini kebetulan ada contoh sampel hasil analisa ekstra kopi ya. Dari sampel tersebut ada apa aja sih gitu ya. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini, di pinggirnya sudah ada menu-menu yang bisa diklik, nanti kita bisa kita bisa pakai si software ini. Cari filenya, kan kalian dapat file tuh ya dari LCMS-nya, kemudian simpan di folder mana, misalkan di drive kalian. Setelah itu coba buka dengan open data file. Nah, kalau saya kebetulan saya simpan di sini. Namanya itu biasanya masih ada .raw-nya, jadi berarti itu adalah data mentah. Pada data mentah itu ada beberapa fungsi yang bisa kita pilih. Analisis LCMS ini biasanya menggunakan dua energi ionisasi tinggi dan ionisasi rendah. Nah, kalau yang 30 banding 1200 ini adalah energi ionisasi rendah, kemudian yang ini adalah energi ionisasi tinggi. Kita coba baca yang energi ionisasi rendah dulu, kemudian ini kromatogram yang akan kita buka, kita lihat, kemudian oke. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi dari hasil analisisnya didapatkan dua puncak, berarti dua senyawa ya yang terdeteksinya di waktu retensi 0,39 dan 0,57. Kalau pada GCMS tuh biasanya suka udah langsung tahu gitu ya, karena dia ada library-nya. Tapi kalau di sini kita harus cari sendiri. Kemudian di sini tampilannya tuh masih belum bagus, masih dalam bentuk file TIC. Jadi dia kalau untuk disimpan di jurnal atau di laporan itu tidak tidak enak dilihat seperti itu. Jadi kita rubah dulu displaynya, TIC-nya dihapus menjadi BPI kromatogram. Jadi lebih TIC itu artinya total ion current, sedangkan BPI itu base peak intensity. Jadi di baseline-kan dulu ya Nah, kan kalau kayak gini kan kelihatan ya, ternyata bukan dua puncak, cuma satu puncak ya. Yang ini mungkin dianggapnya sebagai motor. Kalau misalkan sudah puncak seperti ini terlihat ya, ini dia ada di baseline-nya. Hapus aja yang bagian bawahnya dengan remove yang pertama tadi ya. Oke. Nah, tinggal cuma satu puncak. Puncak ini bisa kita cari, buka pointernya. Pointernya udah ada sih sebenarnya. Untuk tahu saya matiin malah. Untuk tahu ini apa, tinggal diklik aja. Kalau mau. Ini udah muncul nih pointernya, tinggal kita seret aja ke puncak yang dituju, waktu retensi yang dituju. Nah, nanti dia akan dengan sendirinya muncul spektrumnya. Di sini kelihatannya ini adalah waktu retensi 0,57 sama dengan yang di atas. Spektrum MS-nya seperti ini. Tinggal kita cari dari MS ini tuh, ini senyawanya apa sih? Ya, di sini diketahui ada
berat molekul ya. Berat molekulnya 195,0889. Dari berat molekul ini kita bisa tahu kemungkinan rumus molekul yang diketahui dari senyawa ini dengan carinya di tool elemental composition, masukin aja angkanya. Oke, kemudian nanti dia, nah, dia akan memperlihatkan kemungkinan-kemungkinan senyawa yang ada di sini. Katanya dengan si MZ M per Z ini ya 195,08 itu senyawa yang disarankan adalah C8H11N4O2. Nah, untuk mengetahui ini senyawa apa, maka kita cari ke databank senyawa-senyawa kimia. Ada website namanya, bisa kalian buka website ChemSpider atau Massbank atau Mona, HMDB, banyaklah beberapa ya, atau DrugBank atau DrugBank maksud saya, atau NIST. Nah, kemudian masukkan komposisi rumus molekul ini ke mesin pencari yang ada pada website tersebut. Namun perlu kita ingat bahwa ini adalah analisisnya dengan energi ionisasi ya, maka harus dikurangi 1H di sini karena yang digunakannya adalah ionisasi positif, sehingga pada analisisnya terjadi penambahan 1 atom hidrogen di sini. Jadi kalau misalkan mau searching, misalnya kita buka mesin pencari ini ya, ChemSpider. Nah, ChemSpider. Jadi bukan yang dicarinya itu bukan yang C8H11N4O2, tapi C8H10N4 C8H10N4O2. Nanti dia akan memberi referensi ada senyawa apa aja sih yang dengan rumus molekul ini. Yang perlu diingat ya, yang namanya rumus molekul dan rumus struktur itu berbeda. Nah, jadi dari MS yang barusan, dari Smasling dikasih taunya hanya sampai rumus molekul. Nanti kita cari sendiri si rumus strukturnya. Dengan rumus molekul seperti ini, ada berapa macam struktur yang mungkin bisa kita buat. Nah, ini tadi saya udah masukin C8H10N4O2. Dia mencari, mesin pencarinya menemukan ada 2321 senyawa. Nah, berarti kan harus dicari satu-satu tuh. Kita coba aja dulu ya yang pertama. Kita klik ini apa sih, senyawa apa sih? Biasanya sih yang nomor pertama itu yang paling banyak ditemukan. Ya, tapi bisa aja mungkin bukan yang pertama. Kita lihat yang pertama ini apa. Masih berputar? Oh, ternyata yang pertama itu kafein. Masuk akal nggak nih kira-kira dalam sampel tersebut ada kafein? Masuk akal ya, karena ini sampelnya kopi. Nah, ini. Nah, dengan rumus molekul seperti ini bisa kita dapatkan salah satunya adalah struktur dari kafein di senyawa tersebut. Nah, perlu kita verifikasi lagi nih, bener nggak sih itu adalah kafein, dengan cara salah satunya cara cepatnya sih di cross check ke ini ya, ke ChemDraw. Untuk konfirmasi bahwa ini betul senyawa kafein, maka harus cari spektra massa senyawa kafein atau fragmen ion dari si fragmen anak-anak yang fragmen kecil-kecil tadi di ChemSpider. Ada tool yang namanya yang bisa kita pakai untuk mencari fragmen itu spektra. Nah, klik di spektra ini,
Kemudian nanti kita klik Ec plus ya, karena tadi positif ya ionisasinya. Nah, nanti dia diperoleh ini. Nah, sama nggak dengan yang tadi gitu ya? Dengan MS yang dihasilkan pada spektrum yang tadi kita punya di ini gitu. Mana tadi teh? Kafein, kemudian spektrumnya dicocokin. Nah, ini teh bentuknya kecil-kecil ya. Mungkin kalau misalkan di apa namanya? Diperbesar. Nah, ini ya. Ini kemudian nah, cocok nggak si MS-nya? Aduh, nggak kelihatan juga. Makin kecil aja. Mungkin harus di split nih monitornya. Dicocokin nih. Ini mirip nggak sama yang data punya apa namanya? Data punya spektra yang ada di ChemSpider. Kalau misalkan nanti kalian coba sendiri, ini ya ternyata dari hasil analisis spektra yang pada ChemSpider itu didapat pecahan-pecahan spektrum kafein dengan berat molekul 195 itu ada ion 138, kemudian 138, 110 dan sebagainya, sama seperti energi tinggi yang dihasilkan pada pengukuran. Nah, ini bisa kita pakai untuk memastikan bahwa senyawa itu benar kafein atau bukan. Coba kita cek ke spektrum yang tadi, ada nggak 138 sama ya, kita cross check ke yang tadi 138 sama 110 ada nggak? Ternyata ada ya, ini kecil-kecil. Coba bisa diperbesar nggak sih? Oh ya, ternyata bisa diperbesar. Nah, oke. Nah, ada di sini pecahan dari 195 ini bisa menjadi 138 dan 110. Gitu. Berarti bisa kita klaim bahwa ini adalah kafein ya, si puncak yang tadi. Nah, tadi kan masih ada satu lagi tuh yang belum dibuka ya, yang dari energi ionisasi tadi rendah yang ini ya, sekarang energi ionisasi tingginya. Ini bisa loh langsung kita copy ya ke Word gitu kalau misalkan untuk pengen dibuat laporan, display, kemudian mana sih? Oh, edit copy picture. Kemudian langsung kalian copy aja ke sini. Paste. Nah, ini seperti ini menunjukkan dia waktu retensinya ada. Ini diperlihatkan TOF MS energi ionisasi tambah hidrogen ya, penambahan hidrogen. Oke, nanti kita lihat yang energi ionisasi yang satu lagi. Kembali ke Masling. Ini kita tutup dulu. Open file data, balik lagi ke yang tadi ya, open data file, kemudian nah ini bandingkan dengan yang tadi. Boleh sih kalau misalkan mau dibuka dua-duanya juga. Nih beda ya, ini masih dalam bentuk TIC, kita smoothkan dulu gambarnya. Mau remove saya teh salah. Remove yang ini. Nah, ini dari yang energi ionisasi tinggi itu dapatnya ada beberapa puncak ternyata.
pada hasil tampilan analisis dengan menggunakan energi ionisasi tinggi ini ada sedikit perbedaan dengan yang tadi. Kalau di sini kita lihat ada beberapa puncak ya, ada 4 puncak diperlihatkan dengan waktu latensinya. Nah, bedanya apa sih dengan yang tadi? Boleh kita bandingkan ya, disandingkan saja di sini, open filenya, nanti akan bisa terlihat. Nah, terus kemudian kita smoothkan dulu yang ini ya, PI. Oke, hapus yang TIC pada energi ionisasi rendahnya, baru bisa kita lihat perbedaannya. Nah, ini. Nah, jadi kalau pada energi ionisasi rendah ini cuma terlihat hanya pada satu puncak saja, sedangkan yang di ionisasi tinggi ada 4 puncak. Bedanya apa sih? Jadi pada saat analisisnya yang bagian ini itu yang TOF-MS 30/1200 itu dia dilakukan dengan energi ionisasi rendah sebesar energi ionisasi yang dipakai adalah 4 volt. Sedangkan pada yang ini, yang energi ionisasi tinggi, itu energi yang digunakan sekitar 25 sampai 60 volt. Jadi di sini pemecahan molekulnya dibagi 2 pengukuran spektra massa. Ada 2 tingkatan, tingkat yang ini yang rendah yang 4 volt tadi, kemudian yang ini 25 sampai 60 volt atau tinggi ya. Ini tuh analisisnya dilakukan dalam 1 kali running, 1 kali jalan dia ada yang di tinggi dan ada yang di rendah. Dengan seperti ini kita bisa membandingkan cara untuk ngecek ini senyawa apa sama seperti tadi, kembali di pointer. Kadang-kadang pointernya kadang bisa auto, bisa enggak ya, kadang-kadang gitu. Jadi mana tuh, sebentar. Nah, ini kursornya udah keluar. Kursornya kita ini menghalangi. Nah, turunin dikit ya. Nah, oke. Nah, ini di waktu retensi 0,59 beda tipis lah ya. Nah, ternyata sebenarnya kalau pada energi ionisasi tinggi, si pecahan MS-nya itu lebih jelas dibandingkan dengan yang tadi. Malah ini tuh jadi lebih mirip dengan spektra yang di apa namanya tadi, yang di mirip kan ya, lebih mirip dengan yang pada ChemSpider. Jadi ini tuh sebagai klarifikasi ya. Ini sinyal apa sih? Gitu. Nah, ini dia lebih mirip dengan yang library pada ChemSpider. Dengan ini bisa kita pastikan bahwa memang itu adalah senyawa kafein. Kalau misalkan sekarang kita mau coba lihat yang karena pada energi rendah itu cuma ada 1 puncak, kita geser ke puncak yang 0,48. Di sini apa sih? Sebenarnya ini adalah pecahan dari yang tadi ya, 138 dan 110. Jadi kafein itu ketika dia di form seperti itu, dia akan terionisasi, pecah menjadi apa sih? Pecahan pertamanya adalah apa? Boleh kita cari di sini. Pecahan pertamanya adalah 38,1. Coba. Nah, ini dia akan menjadi H8. Kita coba cari di ChemSpider lagi. Mana tadi ChemSpider? Ini apa iklan?
Aduh, nutupin ya. Back aja lah. Loading. C berapa tadi teh? CH8 berarti CH7 ya. CH7. Oke. Menuju N5 3. N5 oke. 3. Ini yang saya contohin cuma pakai yang CamSpider saja. Sebenarnya ada beberapa software lain yang bisa dipakai sebagai database ya. Di sini ada 4. Nah, kalau misalkan seperti ini enak nih ya. Cuma 4 senyawa saja yang perlu dikonfirmasi. Bener nggak ini apa namanya merupakan MS yang tadi. Bisa melalui masbank.eu atau masbank.jp, hmdb.ca. Ya nanti mungkin bisa dilihat aja di akhir video ini apa saja alamat-alamat web mana saja yang bisa digunakan sebagai pengkonfirmasi. Ternyata dia kalau misalkan pecah ya senyawanya bisa jadi aminoguanidin nitrat. Ini ya, spektranya seperti apa? Nanti kita cocokkan dengan yang tadi. Ada cara lain sebenarnya kalau misalkan agak males gitu. Oh, dia tidak ditemukan spektranya. Kalau misalkan agak males untuk seperti tadi ya, kafein banyak sekali. Coba kita lihat lagi kafein tadi berapa. Di sini mungkin masih ada injetnya. Kan kafein tadi senyawa yang tadi tuh ada 2000 lebih tuh ya. Bisa mungkin salah satunya kita ambil. Kalau misalkan ini kan udah jelas kopi ada kafein. Kalau misalkan di senyawa X ada di sampel X ada apa, kita gambling kan, harus apa namanya ngecek satu-satu, itu kan nggak mungkin. Ada cara ada cara yang bukan cara singkat ya, cara lain lah ya mungkin yang bisa dijadikan sebagai dengan bantuan software CamDraw. Nah, sini CamDraw. Dari yang tadi kita punya struktur, kemudian kita cari dalam bentuk smile seperti apa. Kafein cari di sini ya. Nah, ini ada isomer smile, jadi bentuk penulisan di komputasi yang lain kita tinggal copy saja si bentuk file smile-nya, Ctrl C, kemudian masukkan ke dalam CamDraw, tinggal kita paste smile. Males kan kalau bikin struktur sendiri di sini, jadi kalau paste smile tuh treng, nah langsung ini seperti ini. Kemudian kita juga bisa dapat, karena tadi itu MS itu yang diperlihatkannya adalah M/Z-nya ya. Jadi kita bisa prediksi juga di sini tuh dia akan menghasilkan pecahan MZ-nya seperti apa. Nah, dengan
ada analisis. Jadi di TLC-nya juga dia tahu ya TLC spotnya nanti akan seperti apa, ya RF-nya seperti apa. Nah, ini yang membantu terus ini di bagian analisis MZ seperti apa. Dan dia akan memperlihatkan MZ-nya ternyata 194,08 100% atau dalam bentuk ini, karena kita tadi kan pakai ionisasi H+ ya. Jadi 195 akan muncul sebagai 195,08 antara dua ini nih. Kita konfirmasi, lihat di sini. Di spektrum kita ada nggak? Ada nih kan ya. Ini. Kan tadi di apa namanya di Chem Spider juga udah ada. Ketika dia diionisasi, dia pecahnya akan menjadi isotop apa saja, ada 138. Nah, sebenarnya ini menunjukkan suatu senyawa kan ya, cuman butuh keterampilan lain lagi untuk membaca. Dia ini yang ketika ditembak diberi energi segitu, pecah apa sih yang lepas dari senyawa tersebut ya, itu butuh pengetahuan lagi. Oke, mungkin sampai sini saja. Ini nanti akan setelah video ini ada beberapa alamat yang bisa kalian pakai untuk website yang bisa kalian pakai untuk sebagai data bank senyawa kimia, senyawa organik mungkin ya. Sekian. Nah, silakan nanti kalau misalkan ada pertanyaan dilanjutkan di praktiknya. Makasih. Jangan lupa slogannya. Videonya boleh di like, boleh di share, kalau dirasa bermanfaat boleh di subscribe juga channelnya. Enggak juga nggak apa-apa, karena yang wajib itu tetap ya sholat 5 waktu. Saya akhiri saja di sini, nanti boleh dilihat nanti di belakang ada alamat-alamat apa saja yang bisa kalian jadikan referensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengeluarkan energi untuk menonton video ini.